Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang simulasi proses manufaktur injection menggunakan software ProModel. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Arya Wahyu Pramudia dengan NIM 3522102446. Yang kedua ada Arif Sauki Rahmawan dengan NIM 3522102447. Dan yang ketiga ada Ahmad Khairul Anam dengan NIM 3522102448. Di sini kami diampu oleh dosen Bapak Insinyur Suhendra STMT IPM. Yuk simak sampai akhir agar mendapat wawasan baru. Langsung saja menuju latar belakang. Di sini proses produksi adalah rangkaian kegiatan yang mengubah bahan mentah atau input menjadi barang jadi atau output dengan menambahkan nilai guna melalui tenaga kerja, mesin, energi, dan metode kerja tertentu. Tujuan utamanya adalah menghasilkan produk berkualitas dengan biaya waktu yang efisien dan produktif. Pada tugas besar ini akan membahas masalah yang berkaitan dengan rendahnya output produksi dengan cara mensimulasikan sistem. Tujuan dilakukannya simulasi ini adalah untuk memberikan gambaran area mana saja yang menjadi bottleneck atau penghambat proses dan apa saja usulan yang dapat menjadi solusi agar produktivitas dapat ditingkatkan. Penyelesaian masalah di atas. Penyelesaian masalah di atas ini menggunakan simulasi dengan software ProModel. ProModel di sini adalah teknologi simulasi untuk kejadian distrik yang digunakan untuk merencanakan, merancang, dan mengembangkan proses manufaktur, logistik, dan operasi lainnya, baik yang baru maupun yang sudah ada. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini pada tugas besar ini adalah bagaimana cara meminimalisir bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas menggunakan model simulasi dengan software ProModel. Ya, tujuannya memahami dan mempraktikkan cara mengaplikasikan software ProModel agar meminimalisir bottleneck produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, apa itu sistem? Sistem apa sih? Sistem ini adalah sekumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen-elemen ini bisa berupa manusia, perangkat keras, perangkat lunak, informasi, dan banyak lagi. Sistem ini biasanya memiliki batasan yang jelas, serta input, proses, dan output yang terdefinisi dengan baik. Sedangkan simulasi apa sih? Simulasi di sini adalah proses meniru atau mereplikasi dinamika sistem yang nyata atau hipotesis dengan tujuan untuk mempelajari perilaku sistem tersebut dalam kondisi tertentu. Dalam simulasi, model dari suatu sistem digunakan untuk menguji berbagai skenario dan hasil tanpa harus mengimplementasikannya di dunia nyata, yang seringkali mahal, berbahaya, atau tidak praktis. Sedangkan model di sini adalah representasi atau gambaran dari suatu sistem yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan meramalkan perilaku sistem tersebut. Model bisa berupa diagram, persamaan, matematis, atau bahkan sistem komputer yang mensimulasikan elemen-elemen dalam sistem nyata. Model mempermudah pemahaman terhadap bagaimana suatu sistem bekerja atau bereaksi terhadap perubahan tertentu. Jadi antara sistem, simulasi, dan model itu saling berkesinambungan ya, saling mencakup satu dengan yang lainnya. Nah, di sini tipe simulasi. Simulasi di sini ada beberapa tipe ya. Yang pertama ini simulasi diskrit atau DES. Menirukan sistem berdasarkan urutan kejadian dalam waktu tertentu, contohnya proses produksi, sistem antrian, logistik. Jadi simulasi diskrit ini adalah dia bekerja berdasarkan urutan kejadian. Jadi proses 1, 2, 3 bekerja secara berurutan. Nah, sedangkan yang kedua adalah simulasi kontinu, menggambarkan perubahan sistem yang berlangsung terus-menerus terhadap waktu. Contohnya aliran fluida,
perubahan suhu atau pertumbuhan populasi. Yang ketiga ada simulasi Monte Carlo. Nah, di sini simulasi ini menggunakan angka acak untuk menganalisis ketidakpastian dan risiko. Contohnya ini estimasi waktu produksi, analisis risiko dan perencanaan proyek. Dan selanjutnya ada simulasi berbasis agen, memodelkan interaksi antar individu atau entitas atau agen yang bersifat otonom. Contohnya adalah penyebaran penyakit, perilaku konsumen atau lalu lintas. Dan di sini yang terakhir adalah simulasi hybrid, kombinasi dari berbagai jenis simulasi antara diskrit, kontinu, dan agen. Contohnya ini adalah sistem produksi kompleks atau sistem transportasi terpadu. Nah, kita masuk ke software ProModel. Di sini ProModel merupakan software simulasi yang dibuat pertama kali pada tahun 1999 oleh ProModel Corp. Software ini pertama kali dikhususkan untuk simulasi di bidang manufaktur ya. Pada ProModel dari ProModel Corporation, sebuah model dibangun berdasarkan rute suatu part-part, penentuan kapasitas masing-masing lokasi sepanjang rute, tambahan sumber daya seperti operator, fixture, dan sistem material handling, penjadwalan kedatangan part, dan penetapan parameter simulasi. ProModel adalah perangkat lunak atau Discrete Event Simulation atau simulasi kejadian diskrit yang memungkinkan pengguna membuat model visual dari sistem nyata untuk melihat bagaimana sistem tersebut bekerja, mengidentifikasi hambatan bottleneck, dan menguji berbagai skenario perbaikan tanpa harus mengubah sistem sebenarnya. Nah, di sini model simulasi. Model simulasi adalah gambaran suatu sistem yang kompleks. Adapun model simulasi dalam tugas besar ini adalah pertama pengiriman atau komponen, yang kedua ada conveyor, material, lanjut lagi ke conveyor, masuk ke mesin, langsung balik lagi ke conveyor, lanjut lagi ke quality control, dilimpahkan lagi lewat conveyor, dan langsung terakhir itu pengiriman. Di sini ada data produksi. Yang pertama itu ada capacity, operation, dan move logic. Langsung pembuatan simulasi langsung di software ProModel. Ya, lanjut saja langsung kita ke aplikasi ProModel. Di sini saya menggunakan aplikasi ProModel 2016. Langsung saja kita buka. Pertama kita akan membuka file, membuat folder. File ke new, langsung ke browse. Di sini kita lihat sampel, kita klik, kita tuju student. Ya, itu kita klik. Oke, lanjut. Kita langsung membuat rangkaian simulasinya. Yang pertama kita taruh di sini mobil sebagai atau raw material. Di sini juga kita bisa mengedit, menambahkan angka dan menambahkan prosesnya agar tidak salah. Sini saya menambahkan raw material. Lanjut, balik lagi, kita jangan lupa kita klik new agar kita bisa membuat ini baru. Langsung ke conveyor ini untuk mengarahkan jalannya material. Lanjut, kita ambil mesin injection. Di sini sama, saya juga melakukan penambahan seperti angka dan nama proses ya, agar tidak lupa. Lanjut lagi, lakukan seperti yang sebelumnya, conveyor.
assembly line. Karena tidak ada assembly, maka saya langsung menggunakan box yang sudah jadi. Sama, saya juga melakukan penambahan angka dan penamaan proses agar memudahkan. Kita di sini menambahkan quality control line untuk pengecekan visual material yang sudah di assembling tadi. Sama seperti proses sebelumnya, saya juga menambahkan angka dan penamaan proses lain. Selanjutnya saya juga menambahkan proses terakhir, yaitu delivery atau pengiriman. Di sini kita bisa menggunakan mobil lagi atau pesawat sesuai dengan keinginan kita ya. Kita juga bisa edit-edit sesuai dengan kemauan kita. Sama seperti proses sebelumnya, saya juga menambahkan angka untuk waktu atau material yang berproses dan menambahkan nama proses ya. Jika sudah, kita geser dulu terlebih dahulu untuk mengisi di sini. Kita ubah juga namanya agar memudahkan kita ya. Kita ubah menjadi raw material. Conveyor kita ubah ke geser injection line. Ini juga kita ubah ke injection line. Kita ganti geser assembly line. Sini juga prosesnya kita ganti sampai tadi delivery yang tadi. Jika sudah, jangan lupa kita mengubah kapasitasnya yang tadi sudah ada di PPT sebelumnya. Untuk raw material 75, geser injection saya beri 1, injection line 70, geser AC 1, AC line 75, geser QC 1, QC line 70 dan geser delivery 75. Lanjut lagi kita ke entities. Di sini kita menggunakan gear dan box sebagai itemnya ya. Jika sudah, kita ke arrivals. Ini kita pencet gears lalu klik raw material. Nah, jika
mesin. Nah, di sini kita menentukan arah proses. Pertama kita gear, klik di raw material, menuju conveyor, klik lagi ke mesin, injection, klik lagi ke conveyor, klik lagi IC line. Nah, di IC line ini kita ubah menjadi box karena outputnya box. Geser lagi ke conveyor, geser lagi ke quality control, geser lagi dan geser lagi ke delivery terakhir, road to exit. Sudah. Di sini jangan lupa kita mengisi operation untuk agar simulasi bisa berjalan dengan normal ya. Di sini raw material saya kasih white to unit. Settingan yang tadi ini kita masukkan ke operation sini. Jika sudah, jangan lupa kita memberi move logicnya sama move logic yang settingan yang tadi di PowerPoint ya. Untuk geser injection sampai geser quality control kita beri move for 3 menit. Sedangkan untuk geser delivery kita beri waktu 10 menit. Jika sudah, kita ke option sini. Untuk run kita beri 10 menit. Jangan lupa untuk di save dulu agar bisa merunning simulasinya. Kita simpan, lalu kita running ya. Sudah terlihat di sini simulasi berjalan dengan lancar ya. Apakah ada hambatan? Nanti kita lihat di data statistiknya ya. Sudah, langsung collect statistik.
Nah, dilihat dari data statistik di sini tidak ada proses yang terhambat ya, yang ditandai dengan warna kuning itu waiting atau block. Di sini simulasi berjalan dengan lancar atau bahkan down tidak ada. Jadi bisa dikatakan simulasi ini berjalan dengan lancar. Nah, setelah kita lihat dari simulasi Pro Model Injection, bisa dikatakan bahwa simulasi itu berjalan dengan lancar, tidak ada proses yang terhambat. Bisa dikatakan proses ini berhasil. Baik, lanjut kita ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah simulasi proses injection ini menggunakan software Pro Model, memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai efisiensi alur produksi, waktu siklus, serta pemanfaatan mesin dan operator. Proses injection yang disimulasikan menggunakan software Pro Model terbukti efektif untuk menganalisis, memvisualisasikan, dan mengoptimalkan sistem produksi secara realistis. Dengan simulasi ini, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan waktu siklus, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya mesin dan tenaga kerja. Di sini sedikit saran dari kelompok kami. Berdasarkan hasil simulasi proses injection menggunakan software Pro Model, disarankan agar perusahaan melakukan beberapa langkah perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan sistem produksi. Mengingat simulasi Pro Model yang kami buat ini sangat sederhana ya, jadi bisa ditingkatkan kembali dan kami juga bisa meningkatkan proses injection ini. Selain itu, hasil simulasi dengan metode lean manufacturing seperti value stream mapping agar mengoptimalkan mengoptimalkan proses-proses yang disinyalir terjadi pemborosan. Jadi kita menggunakan software ini kita bisa mengurangi yang pertama bottleneck sudah pasti, yang kedua ini value stream mapping, pemborosan yang terjadi dalam proses tersebut.